Halo guys, kembali lagi di channel Momen Cerita. Di video kali ini Momen Cerita akan menceritakan sebuah kisah seorang siswa biasa yang sangat normal tapi sangat suka baca komik tentang berandalan karena dia direndahkan dan di pala siswa lain dia sangat ingin menjadi berandalan seperti cerita di komik favoritnya. Dia ingin berubah dan menjadi berandalan yang jago. Gelut menjalin persahabatan baru dengan berandalan yang lain dan mereka memulai hari-hari mereka dengan gelut hampir setiap hari. Melawan ketidakadilan dan penindasan dari sekolah lain, bahkan mereka harus melawan geng motor dan yakuza. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Ore wa manga mitai na furyou ni naru. Ore wa furyou da! Seorang remaja laki-laki baru masuk ke toko buku, namanya Sh Noawa Hiroshi. Kita panggil Hiroshi. Hiroshi adalah seorang siswa SMA kelas 2 normal. Hari ini dia sangat gembira, edisi terbaru Komik Jam telah rilis. Dia sangat suka menonton film dan komik, apalagi tema berandalan. Dia dengan gembira ingin kembali ke asrama. Tak sengaja dia menabrak dua orang siswa SMA. Walaupun meminta maaf, dia tetap dipukul, bahkan buku komiknya yang baru dibeli diambil. Kedua siswa sekolah negeri yang seperti berandalan ini menyuruhnya meminta maaf sambil bersujud. Hiroshi yang ketakutan pun melakukannya. Dia ditertawakan dan dimaki-maki. Yang sialnya dua siswa sekolahnya melihat itu dan mentertawakannya. Hiroshi sudah di kedai ramen. Kedua orang ini adalah kakak wanitanya Yuka dan pacarnya Hideo. Hiroshi berkata dia tak ingin lanjut lagi di sekolah swasta, dia ingin pindah ke SMA negeri. Ternyata Hiroshi tak ingin lagi diremehkan oleh siswa-siswa sekolah negeri. Karena dia sekolah asrama dianggap anak baik-baik, terlalu banyak kegiatan di sekolah swasta, dia tak mau menjadi pecundang lagi. Kakaknya Yuka memberi nasihat. Inilah drop Hiroshi akhirnya pindah ke SMA negeri. Dia langsung mengganti gaya rambutnya, mencatnya dengan warna merah agar seperti siswa berandalan. Bahkan dia menyombong ke teman yang baru dikenalnya. Dia dikeluarkan dari sekolah swasta karena gelut mengaku sebagai berandalan. Dua siswi manis langsung komen, ada lagi siswa bego yang pindah kemari, satunya bernama Fumika dan Mitsuzu yang cantik menarik perhatian Hiroshi. Mereka berkenalan, teman barunya yang bernama Maihara ini menyuruhnya berhati-hati. Gaya rambutnya terlalu mencolok. Di sekolah ini ada 4 siswa terburuk terkenal sebagai berandalan. Mereka suka gelut dan reputasinya buruk. Pemimpinnya Iguchi Tatsuya. Lebih baik dia hati-hati, tapi Hiroshi yang mengaku sebagai berandalan dia bisa berteman dengan mereka. Maihara membantah itu tak akan terjadi, dia pasti diajak gelut duluan. Dulu ada siswa yang sok berandalan dihajar habis-habisan, dia langsung pindah. Dalam waktu 3 hari Hiroshi mulai cemas. Maihara menyuruhnya pulang saja hari ini, tapi dia terlambat. Dua bawahan Tatsuya masuk, Moriki dan Yamasaki. Kedua orang ini langsung menyeret Hiroshi untuk ikut dengan mereka. Lalu dia DJ bawa ke pinggir sungai dekat sekolah, dan ini bawahan ketiga namanya Lupin. Hiroshi disuruh menunggu dulu, ternyata menghajar anggota geng yang menyebutnya anak kecil. Jiwa lemah Hiroshi langsung muncul, dia beralasan kucingnya mau melahirkan, dia akan pulang dulu, tapi itu tak terjadi. Tatsuya telah melihatnya, menyuruhnya menunggu. Pria yang dihajar ini dari geng Chofu, berkata gengnya akan membalas, tapi Tatsuya tak takut. Hiroshi masih berusaha beramah tamah dengan Tatsuya, tapi itu tak mungkin. Tatsuya ingin gelut dengannya. Hiroshi beralasan dia tak mau gelut di hari pertamanya sekolah. Orang-orang ini mengejeknya, dia terlalu banyak bacot. Tatsuya mengatainya pengecut kalau dia tak mau berkelahi, bersujud dan minta maaf. Itu membuat Hiroshi terbayang masa lalunya. Dia bertekad akan melawan orang ini, membetulkan sepatunya dan mengambil pasir. Hiroshi pun berteriak, tapi dia malah ditertawai orang-orang ini. Dengan sedikit trik dia menyerang Tatsuya dan menendang bola-bolanya. Hiroshi merasa di atas angin, tapi pria ini masih berdiri dan malah Hiroshi yang dihajar habis-habisan. Kemampuan gelutnya yang lemah bukanlah lawan Tatsuya. Dia babak belur dipukul dan hanya menjadi bulan-bulanan. Hoshi terkapar dengan sukses. Hiroshi ternyata masih berteriak ingin melawan. Ini belum selesai. Tapi tetap saja hasilnya sama, yang bisa bertahan melawan pukulannya. Mereka pun berkenalan dengan cara yang aneh.
Tapi seseorang datang. Orang ini adalah Aramaki, detektif dari penjara remaja khusus menangani anak-anak nakal. Hiroshi menyuruh mereka kabur duluan. Tatsuya pun mengancam jangan cepuin nama mereka ke polisi. Dan Aramaki menyangka Hiroshi pun juga berandalan. Dia menyuruh Hoshi bangun dan memborgolnya. Dia akan ditahan 14 hari. Hoshi akhirnya ditebus dan diberi jaminan oleh Hideo dan kakaknya Yuka. Mereka menjemputnya ke kantor polisi. Hideo dulunya adalah mantan jagoan sekolah. Dia memberi Hiroshi nasihat jika dia sudah memilih jalan ini hidupnya akan berat ke depan. Harusnya dia fokus belajar saja. Lihat saja keadaannya kini. Sekarang Hideo hanya bisa menjadi tukang bangunan dan yang tak disangka, Aramaki adalah teman SMA-nya. Dia menyapa Hideo, anjing gila. Hideo ternyata bisa meneseti remaja dulu. Hideo dan Aramaki adalah pentolan sekolah. Maki memberitahu teman lama mereka Yatagiri sudah menjadi yakuza. Hideo terbayang pergelutannya dengan pria itu. Akhirnya mereka pun pamit dan pergi. Hiroshi disuruh jalan kaki pulang oleh kakaknya Yuka. Ini hukumannya karena sudah berkelahi dan di luar kantor polisi. Tatsuya dan gerombolannya menyambutnya. Tatsuya masih mengancam apakah dia melaporkan namanya. Hiroshi menjawab tentu tidak. Orang-orang ini berkata ini adalah cara Tatsuya menyambut anggota baru di geng mereka. Tatsuya mengajak Hiroshi main ke rumahnya dengan cara aneh. Hiroshi malah berteman dengan pentolan sekolah dan pria botak yang dihajar Tatsuya tadi sudah berada di rumahnya. Dia membawa anggota gengnya mengatakan inilah rumah si Tatsuya yang menghajarnya tadi. Dia menjelek-jelekan geng SMA Chofu saat mereka dalam perjalanan pulang. Mereka melihat para berandalan dari SMA Chofu sudah membuat keributan di depan rumah Tatsuya dan yang tak mereka sangka Tatsuya tinggal berdua dengan ayahnya Iguchi Tatsuo, seorang mantan yakuza yang telah bertobat. Orang ini bangun dan marah mendengar keributan di depan rumahnya. Tatsuya juga langsung mau gaskan saja dan segera dihalangi oleh Hiroshi. Hiroshi masih ragu karena orang-orang ini lebih ramai apalagi ada yang membawa katana. Tatsuya mengatakan itu tiruan pedang tanpa bilah. Hiroshi yang masih takut-takut mencoba mencegah teman-teman barunya, tapi tak berhasil. Dia diberi helm warna pink untuk melindungi diri. Bapak Tatsuya keluar rumah. Orang-orang ini ketakutan mengira Tatsuo yakuza. Sementara itu Tatsuya yang tak sabar langsung menyerang. Pergelutan pun tak terelakkan. Ayah Tatsuya juga ikut baku hantam. Keempat orang ini gelut dengan banyak orang. Mereka menggunakan gaya bertarung masing-masing. Hiroshi sepertinya punya bakat. Dia menggunakan otaknya ketika gelut, berbeda dengan Tatsuya dan yang lain main hantam dan hantam saja. Tatsuo ngamuknya berlebihan. Ayah dan anak ini saling memaki dan saling menyalahkan. Hiroshi sangat bingung dengan kelakuan kedua orang ini yang sama-sama gila. Tiba-tiba polisi patroli datang. Tatsuya mengajak teman-temannya kabur. Geng SMA Chofu juga ikut kabur, tapi ternyata dengan tato sebanyak itu para polisi ini menganggap Tatsuo lah penjahatnya. Mereka langsung akan membawanya. Pria ini tentu menolak dan Aramaki juga di sana. Tatsuo mengatai Aramaki, kenapa yakuza ada di sini? Mantan yakuza ketemu mantan yakuza yang juga polisi. Mereka sama-sama bertato sambil menendang Tatsuo di bawah para petugas ini. Disinilah geng ini biasanya berkumpul, tempat arena permainan arcade yang sepi. Teman-temannya heran apa sih pekerjaan ayah Tatsuya. Tatsuya menjawab ayahnya mengerjakan banyak hal. Inilah menir tempat permainan ini. Masaki orang ini dulunya berandalan, bekas anggota gangster, mulutnya kasar. Dia akan marah jika mereka nongkrong gak main mesinnya. Tatsuya pun terpaksa bermain mesin pukulan di game aja. Orang ini pengennya gelut dan mukul juga. Mereka menyambut Hiroshi secara resmi. Mereka heran kenapa siswa swasta yang biasanya baik-baik pindah ke sekolah mereka. Hiroshi mengaku dia juga berandalan di sana. Lupin menyuruh ruhnya waspada jika bergabung dengan geng mereka di SMA Utara. Hanya mereka berempat yang suka gelut, tapi musuh mereka sangat banyak. Lupin menjelaskan wilayah ini terbagi 4, satu-satunya SMA negeri di utara hanya mereka. Tapi selatan, timur, dan barat mereka punya banyak sekolah dan hampir semuanya pernah diajak gelut oleh Tatsuya. Mereka menjelaskan perannya masing-masing. Lupin adalah ahli strategi mereka. Julukannya Lupin karena dia suka nyolong. Yamasaki dijuli Wanko karena suka menggigit ketika gelut. Dan Moriki adalah orang yang menghentikan Tatsuya ketika lawannya menyerah. Dialah yang melerainya dan segerombolan anak-anak SMA lain masuk. Inilah pemimpinnya, Teru dari SMA Barat. Orang ini seterunya Tatsuya dan kedua orang ini langsung saling memaki. Teru ingin bermain di arena ini.
Tatsuya disuruhnya pulang selama dia di sini mereka tak boleh main kedua orang ini tak ada yang mau mengalah solusinya adalah gelut yang menang boleh melanjutkan main dan yang absurdnya Masaki sebagai pengelola tempat ini menyediakan tempat di belakang khusus untuk gelut. Bahkan dia akan bertindak sebagai wasitnya Teru dan Tatsu sudah berhadapan mereka sudah siap melayangkan tinjunya mereka sudah berkelahi selama 6 kali dengan 3 kali menang bagi masing-masing pihak mereka seimbang tapi Hiroshi mencoba mencegah Tatsuya. Dia sudah terlalu banyak gelut Tatsuya marah Hiroshi terlalu banyak bacot bahkan anak-anak dari SMA Barat juga mengatainya dia cuma berandalan rambut warna yang palsu dan banyak bicara. Tatsuya tentu tak mau dihentikan bahkan anak buah Teru juga ikut-ikutan. Hiroshi yang terus ngebacot membuat Tatsuya diejek anak-anak SMA Barat rekannya penakut sama sepertinya. Hiroshi diajak cupu oleh anak-anak ini itu membuat Tatsuya marah menyuruh Hiroshi pulang tak ada tempat buat pecundang sepertinya di sini dan gelut antara Teru dan Tatsuya dimulai. Awalnya Teru di atas angin tapi akhirnya dia terkapar di lantai setelah adu pukulan dan Moriki mencegah Tatsuya yang ingin memukul lagi. Teru pun mengakui dia kalah hari ini mereka akan bertarung lain kali pemuda yang bernama Ikuchichi tak terima kalau SMA Barat dikalahkan begini saja jumlah mereka lebih banyak. Terus sangat marah Ikuchi tak menuruti perkataannya menyuruh mereka pergi. Tatsuya masih sempat-sempatnya mengejek mereka lalu Tatsuya menyuruh Hiroshi pergi dia tak diterima lagi di sini sejak hari itu Hiroshi tak bergabung lagi dengan para pentolan sekolah. Kedua cewek ini mengkhawatirkan keadaannya yang lebam-lebam Maihara pun menasihatinya dia terlalu besar kepala Tatsuya tak akan gampang menerima rekan baru lebih baik dia menjauh dari gerombolan itu. Keempat pentolan ini berkumpul di belakang sekolah mereka akan ke game sepulang sekolah. Lupin ingin mengajak Hiroshi tapi Tatsuya menolaknya keadaan di SMA Barat agak galau Ikuchi si pentolan kedua tak puas dengan sikap Teru yang mengaku kalah dengan SMA Utara. Ikuchi memang sudah lama ingin menjadi pemimpin teman-temannya dia tak suka dengan sikap Teru lalu pemuda yang bernama Jo ini berkata, dia akan mencari gerombolan Tatsuya sendirian menyelesaikan ini dan akan membuktikan dirinya. Hiroshi mencoba curhat kepada Hideo pacar kakaknya Hide menasihatinya jago gelut bukan segala lemah bukan berarti cupu dia masih bisa berubah dia bisa jadi hebat dengan caranya sendiri. Hide yakin dia punya potensi jika sudah bertekad yang paling penting tekad adalah segalanya jika dia memiliki keberanian nakama atau rekan akan datang dengan sendirinya. Yang penting dia harus mencoba dan berusaha sekuat tenaga contohlah tekadnya ujar Hide dia akan menjadi tukang nomor 1 di seluruh Jepang untuk membahagiakan calon istrinya Yuka. Hiroshi pun akhirnya sadar Iguchi Tatsuo mantan Yakuza yang seorang tukang pakan atau jual beli mobil bekas menyapa Hiroshi yang lewat di depannya dengan sopan Hiroshi meminta maaf. Tatsuo memaki-maki Hiroshi gara-gara mereka dia jadi berurusan dengan Aramaki si polisi Yakuza. Hiroshi pun membantah merasa paman Tatsuo lebih mirip dengan Yakuza kembali Hiroshi dimaki Tatsuo meminta rokok kepada Hiroshi dan langsung dikantonginya. Sangat kebetulan siswa SMA Barat yang dipimpin Ikuchi lewat dia mengenal Hiroshi dan berniat membawanya karena dia adalah rekan Tatsuya musuh mereka. Hiroshi tentu menolak orang ini kembali mengejeknya dia hanya sampah peran figuran di antara rekan-rekannya dan itu membuat Tatsuo marah memaki para siswa ini. Ikuchi yang tak sopan menyuruh orang tua jangan ikut campur membuat mantan Yakuza ini makin emosi mereka tak sopan dengan orang dewasa jika generasi muda seperti mereka Jepang bisa hancur dia akan menghajar mereka demi masa depan Jepang dan Aramaki tiba-tiba muncul di sana kedua orang ini kembali saling memaki. Ternyata dari SMA mereka sudah bersaing Tatsuo alumni SMA Utara dan Aramaki alumni SMA Barat kedua orang ini saling berdebat anak-anak dari SMA Barat langsung disapa ramah oleh Aramaki. Menyuruh mereka pergi kembali kedua orang dewasa ini saling teriak. Hiroshi pun izin pergi meninggalkan kedua orang yang engak jelas ini. Hiroshi pun datang ke tempat permainan arcade dan menyapa Manajer Masaki yang sedang main kuda-kudaan orang ini ternyata masih ingat namanya. Hiroshi ingin mencari Tatsuya tapi dia belum datang. Tiba-tiba seseorang menendangnya dia adalah Jo dari SMA Barat dia ingin berduel dengan Tatsuya. Karena cuma ada Hiroshi di sini dia menantangnya gelut tapi Hiroshi tak menjawabnya, dia masih ragu tak lama Tatsuya datang Jo pun mengejek bawahan Tatsuya yang tak berani melawannya dia gemetar ketakutan itu membuat Hiroshi terdiam dan hari ini Hiroshi bertekad berubah dia memaki-maki Jo yang merendahkannya, kenapa murid pindahan selalu diejek apakah dia merasa sudah jadi berandalan senior.
Dia pun marah, semua preman adalah sampah masyarakat dan termasuk semua yang ada di sini. Dia menantang Joe duel, tapi Tatsuya merasa ini duelnya dan memarahi Hiroshi. Hiroshi juga tak terima, dia berbalik marah. Tatsuya juga terlalu sombong, merasa seperti senior, sudah jelas hari ini dia akan berduel. Masaki si menir tersenyum melihatnya. Apakah dia akan gelut? Hiroshi menjawab, ayo kita gaskan di arena. Sebelum mulai Hiroshi sempat gelut, dia memberikan koin ke Lupin. Dan gelut itu dimulai. Ternyata Joe adalah atlet karate, dia dengan gampang menumbangkan Hiroshi. Tapi dia selalu bangun dan Hoshi kembali bertarung menggunakan otaknya. Lupin pun membantunya dengan mesin lempar bola. Joe merasa itu licik, Hiroshi tak peduli, yang penting menang. Dia menghujani Joe dengan pukulan lalu Moriki pun menghentikannya. Dia yang menang, Joe kalah telak. Tatsuya malah senang melihatnya, dia menyambut Hiroshi. Mereka semua sekarang kembali menerimanya, dan Joe dimarahi oleh rekan-rekannya. Dia asal-asalan menyerbu dan malah kalah. Pria di tengah ini bernama Ijima. Dialah yang paling ditakuti di SMA Barat. Dia memberi perintah kepada Teru dan rekan-rekannya, mulai sekarang mereka akan memburu siswa SMA Utara dan memberi mereka pelajaran. Saat itu pulang sekolah, Hiroshi berjalan bersama dua teman wanitanya dan Lupin. Hiroshi menyombongkan dirinya yang mengalahkan pentolan SMA Barat. Dengan semangat dia menceritakan kepada Fumika dan Misuzu. Tiba-tiba Ikuchi sudah di sana dan mencari siapa yang duel dengan Joe kemarin. Rambut merah Hiroshi gampang dikenali. Ikuchi menyuruhnya ikut, dia akan membuatnya babak belur. Misuzu mencoba mencegah, dia akan menelepon sekolah mereka, tapi para preman ini mulai tertarik dengan Misuzu dan Fumika. Cewek-cewek tak boleh dipukul, mereka akan menculiknya. Apalagi Ikuchi berniat menjadikan Misuzu pacarnya. Itu membuat Hiroshi marah, dia akan gelutnya hari ini. Lupin berusaha mencegah, Hiroshi pun menjawab dia punya rencana, dan Ikuchi menendangnya pura-pura terjatuh jauh dan menabrak Tatsuo yang kebetulan ada di belakang. Hiroshi meminta maaf, merekalah yang menendangnya dan membuat paman ini ngamuk. Dia benci melihat anak-anak SMA Barat. Tanpa basi-basi dia melemparkan sepeda di jalan dan mengancam para remaja ini. Apalagi Hiroshi langsung menyuap rokok beserta mencis ke Tatsuo, meminta izin apa boleh mereka pulang sekarang. Tatsuo yang senang menjawab dia akan mengurus ini. Mendengar suara Tatsuo yang keras saja mereka sudah ketakutan. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Kemudian Misuzu memujinya, dia sangat cerdik, membuat Hiroshi senang. Hiroshi mengajak mereka makan dulu sebelum pulang, tapi Misuzu mau pergi les. Hiroshi pun menjawab dia juga berencana akan ikut les. Mereka bisa bareng. Ikuchi pun melapor kepada Ijima mereka gagal, tapi dia punya rencana, dia akan menculik teman cewek anak SMA Utara, memancing dan menghajar mereka. Ijim culiklah yang imut dan manis. Ikuchi menjawab ada anak cewek yang bernama Misuzu itu target mereka. Teru tak setuju anak cewek dilibatkan, tapi dia tak bisa apa-apa. Misuzu dan Fumika dalam perjalanan ke tempat les. Dunia berandalan ternyata lebih berat dari perkiraan Hiroshi. Dia tak mengerti dengan pikiran Tatsuya yang hanya ingin gelut setiap harinya. Pokoknya tiada hari tanpa gelut, apalagi saat ini Tatsuya sangat ingin gelut dengan SMA Barat. Ternyata Ikuchi memulai operasi mereka menghajar setiap siswa SMA Utara yang mereka temui. Dia menanyai siswa ini, mereka mencari gadis yang bernama Misuzu karena takut orang ini menunjukkan mungkin dia sedang les di depan stasiun Koi. Kembali ke arena arcade, saat itu Teru tiba-tiba masuk. Dia ingin bicara dengan Hiroshi yang berkelahi dengan Joe kemarin. Mereka tak menyangka Teru ngajak gelut. Menir Masaki juga ikut memanasi arena untuk gelut, selalu siap. Teru bertanya sambil memegang kerah baju Hiroshi, apa benar dia yang mengalahkan Joe? Itu membuat semua teman-temannya memanasi Hiroshi, ayo gelut sekarang. Tapi ternyata Teru bukan mau mengajak gelut. Dia mengatakan teman-temannya berniat menculik teman wanitanya kemarin yang bernama Misuzu karena dia bersama Hiroshi kemarin. Moriki pun protes kenapa Teru membiarkan Ikuchi bertindak seenaknya. Teru mengatakan dia tak bisa apa-apa karena Ijima pentolan sekolah SMA Barat telah keluar dari penahanan penjara. Remaja itu membuat Tatsuya ngamuk dan ingin menghajar mereka semua. Hiroshi mencegahnya, dia ingin memastikan keselamatan Misuzu dulu. Tapi Tatsuya bertanya kepada Teru di mana markas kalian. Mereka akan ke sana menantang gelut Ikuchi dan semua bawahannya, maka semuanya akan beres.
Hiroshi bertengkar dengan Tatsuya, lebih baik tahan amarahnya, perhatikan orang di sekitarnya. Hiroshi ingin dia juga memperhatikan teman-temannya, jangan cuma gelut yang ada di kepalanya. Hiroshi pun tak ingin berdebat, dia akan pergi sendiri menyelamatkan Misuzu. Tatsuya sangat berbeda dengan berandalan yang ada di komik yang selalu ingin menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Tatsuya pun tertegun. Hiroshi berlari ke tempat kursus. Misuzu dan Fumika baru saja keluar les, mereka dicegat oleh Ikuchi dan gerombolannya menyuruh mereka berdua ikut. Dia akan mentraktir mereka berdua. Fumika pun belak-belakan, dia tak jalan dengan orang jelek seperti mereka, membuat Ikuchi marah. Saat itulah Hiroshi datang dan memakinya, dia hanya berani kepada wanita. Dia tahu rencana mereka dari Teru. Ikuchi langsung marah, ternyata Teru mengkhianati mereka. Ikuchi menantang Hiroshi, dia hanya sendirian dan bisa apa? Hiroshi tanpa banyak bacot langsung mengambil sepeda yang diparkir dan mulai melemparkannya, menyuruh kedua gadis ini lari. Mereka hanya beban kedua gadis ini kabur. Dan Hiroshi pun mereka tangkap dan dihajar, tak dapat yang cewek yang ini pun, jadi dia akan mereka jadikan samsak hidup. Ikuchi menyuruhnya menelepon Tatsuya. Hiroshi tentu menolaknya, dia bukan bagian dari geng Tatsuya, mereka tak akan menolongnya. Mereka memutuskan akan menghajarnya sampai dia menelepon Tatsuya dan membawa-bawa Hiroshi ke markas mereka. Saat di markas mereka kaget, di markas mereka sudah menunggu Tatsuya dan gengnya. Hiroshi pun kaget dan tak menyangka Tatsuya mengatai Hiroshi, dia kesini tak berniat menyelamatkannya. Hiroshi tersenyum dan meloloskan diri dari orang-orang ini. Lupin pun memujinya dan gelut itu tak bisa dihindarkan lagi. Ikuchi masih percaya diri, mereka lebih banyak. Tatsuya dan teman-temannya mengatakan jangan macam-macam dengan mereka. Gelut 4 lawan banyak pun pecah. Tatsuya dengan barbar menghajar orang-orang ini, walaupun mereka cuma berlima. Anak SMA Barat bukan lawan Tatsuya dan gengnya. Hiroshi pun sejak bergaul dengan orang-orang ini makin jago, dia gelut lalu dia pun gelut dengan Ijichi. Lalu Tatsuya menumbangkan Ijichi. Tatsuya dan teman-temannya sudah selesai, lalu Hiroshi meminta maaf telah mengatai Tatsuya tadi dan pukulan mendarat di hidungnya. Tiba-tiba temannya yang aneh ini tersenyum, ayo kita gaskan makan ramen. Setelah gelut paling asik makan-makan, ternyata Ijima dan temannya bernama Masato melihat anak buahnya dihajar, dia mengajak orang ini bekerja sama karena Tatsuya kuat sekali. Orang ini berkata dia akan membantu asal mereka menyiapkan bayaran untuknya. Dan Teru yang berkhianat dihajar oleh Ijima dan gerombolannya. Dia sudah membocorkan informasi tentang SMA Barat. Teru tak suka menang dengan cara kotor, bahkan Joe yang berpihak ke Teru juga dihajar. Ikuchi dengan kejam mematahkan jarinya. Teru dan Joe dipukuli sampai babak belur, bahkan Teru harus meminta maaf, dia tak rela teman baiknya Joe juga ikut dipukuli. Ijima mempermalukan mereka, jika ingin lolos dari sini mereka disuruh membuka baju dan akan difoto dulu. Tiba-tiba orang nama Masato datang menyuruh mereka berhenti. Masato tak ingin Teru dipermalukan, bagaimanapun Teru teman sekelasnya. Tapi Ijima tahu Masato gila uang, dia memberikan 10.000 yen dan memintanya menghajar Teru dan Joe. Dengan sekali tendang Teru dan Joe tepat. Hubungan Hiroshi dan dua cewek ini makin akrab, mereka sering pulang bersama sekarang. Dan Lupin selalu menemani. Tiba-tiba 2 orang datang, mereka mengaku dari SMA Ofu dari selatan. Ingatkan si pria botak yang dipukuli Tatsuya di awal film? Kedua orang ini senior si botak Akagi dan Kato, mereka mencari Iguchi Tatsuya. Kedua orang ini mengatakan mereka tak kenal, mereka juga baru pindah kemari. Walaupun curiga kedua orang menakutkan ini pun pergi. Lupin dan Hiroshi takut kedua orang ini menyeramkan. Teru dan Joe sedang duduk di taman. Teru meminta maaf telah melibatkan teman baiknya Joe. Tiba-tiba datanglah Akagi dan Kato, mereka bertanya mereka sedang mencari Iguchi Tatsuya. Menanyai kedua orang ini, melihat sikap kedua orang ini yang sok keras, tentu saja Teru dan Joe menolaknya. Kedua orang ini menolak melawan orang yang terluka. Teru yang tak terima memukul Kato, tapi dia dengan gampang dikalahkan. Joe yang tak terima pun mencoba melawan, nasibnya sama. Mereka menyebut namanya dari SMA Chofu Selatan, ketua geng iblis. Jika Teru sudah sembuh, dia siap menerima tantangan mereka. Mereka pun pergi, mereka memarahi Sumida yang tak tahu lokasinya. Sementara itu geng Tatsuya sedang makan dan minum di kafe. Saat mau bayar mereka bingung siapa yang harus membayarnya, sama-sama enggak punya uang. Mereka berpikir untuk menelepon Lupin dan Hiroshi. Saat itulah Akagi dan Kato yang sedang lewat menyerang kafe itu. Tanpa basa-basi mereka menghajar Tatsuya, baku gelut hantam pun terjadi.
Mereka bertiga kesulitan melawan dua orangnya karena mereka memakai tongkat. Tatsuya pun dihajar habis-habisan. Hari itu mereka direndahkan tanpa bisa melawan. Tatsuya bertanya siapa mereka. Kedua orang ini tertawa. Mereka dari SMA Chofu Selatan dan Sumida si botak masuk. Lalu mengejek mereka. Tatsuya berkata dengan geram suatu saat dia akan membalas ini ke mereka. Tapi tendangan mendarat. Akagi berkata mereka geng iblis dari SMA Chofu tak pernah takut dengan siapapun. Saat itulah sirine polisi berbunyi. Orang-orang ini pun pergi. Tatsuya sangat marah dan geram. Setelah itu mereka berkumpul di arena permainan arcade. Tatsuya langsung gas ingin menyerbu mereka. Hiroshi menahannya. Lupin yang punya banyak data mengatakan di SMA Chofu Selatan separuh muridnya adalah preman. Mereka sangat kompak tergabung dalam kelompok geng iblis. Akagi dan Kato lah penguasanya yang membentuk geng iblis setelah mereka menumbangkan anak kelas 3. Walaupun mereka cuma berdua, sekolah berhasil mereka taklukkan. Kedua orang ini sangat kompak dan bertarung dengan sangat baik. Hiroshi mengatakan mereka harus menyusun strategi dulu. Tatsuya selalu tak sabaran dan pengen gelut. Tatsuya tak ingin mereka terpecah lagi. Ayo gaskan sekarang. Tiba-tiba Joe datang ingin memberi info. Dia sudah tahu mereka diserang SMA Chofu. Sebelum menyerang mereka, Akagi dan Kato menanyai dia dan tapi mereka tak memberitahu lokasi Tatsuya terluka parah. Muriki bertanya apa urusan Joe datang ke sini. Joe ternyata tahu lokasi markas pasukan iblis SMA Chofu. Jika mereka ingin menyerang, bawa juga dia. Dia ingin membalaskan dendam terutamanya. Tatsuya mengizinkan. Sekarang dengan apa mereka akan pergi ke SMA Chofu? Lokasinya cukup jauh. Tatsuya berkata dia akan membawa mobil babenya. Ternyata ayah Tatsuya dengan gampang mengizinkan asalkan mobilnya tak rusak. Hideki atau Wanko yang akan jadi sopirnya menyuruh semuanya naik, tapi cara menyetirnya sangat buruk membuat semuanya protes. Mereka sudah dekat dengan markas geng iblis. Kembali semuanya naik ke mobil. Suya ingin gas saja dan tabrak mereka semuanya. Mobil itu melaju kencang dan menabrak segerombolan SMA Chofu. Mereka pun diserbu. Gelut pun terjadi. Akagi dan Kato keluar. Mereka berhasil memecahkan kaca mobil. Mobil itu pun langsung digas dan semuanya turun lalu mulai menyerang. Tiada hari tanpa gelut. Semuanya mengeluarkan kemampuan gelut masing-masing. Apalagi Hiroshi yang semakin jago memanfaatkan keadaan dan medan bertarung. Tatsuya yang paling barbar. Saat itulah polisi datang. Lupin menyuruh semua teman-temannya kabur. Hiroshi sangat senang melihat kedua pentolan SMA Chofu ditangkap. Semua pengalaman itu diceritakan Hiroshi kepada kedua gadis ini. Kedua gadis ini ternyata sudah lama kenal dengan geng Tatsuya. Mereka satu SD dulu. Bahkan Misuzu bercerita dulu Tatsuya juga pernah dibully. Karena itulah dia belajar judo dan karate. Setahun kemudian dia menghajar semua kakak kelas yang merundungnya. Hiroshi pun mengatakan ini sudah mau akhir tahun. Rencananya mereka akan membuat perayaan di rumah Tatsuya. Tiba-tiba kedai kue dan kafe itu dimasuki manajer market Masaki dan ternyata orang ini temanan dengan ayah Tatsuya. Iguchi Tatsuo. Mereka ternyata satu SMA dulunya. Hiroshi tak menyangka mereka berdua suka makan yang manis-manis. Kedua om-om ini langsung memarahi Hiroshi. Misuzu menyapa Tatsuo. Ternyata dulu Misuzu pernah pacaran dengan Tatsuya. Hiroshi pun kaget. Tatsuo menuduhnya sekarang dia pacaran dengan Hiroshi. Gadis ini mengatakan Hiroshi hanya temannya. Hiroshi kelihatan sangat shock saat tahu Misuzu adalah mantan Tatsuya. Dia enggak menyangka itu. Misuzu bercerita dulu Tatsuya pernah menyelamatkannya ketika diganggu. Mereka sempat pacaran 3 bulan. Habis itu dia diputusin oleh Tatsuya yang ingin fokus ke karir gelutnya. Hiroshi sudah menyangkanya Tatsuya memang gila gelut. Yang parahnya kedua om-om ini malah tukaran kado akhir tahun. Keduanya tukaran rokok. Malah Tatsuo ingin mengajak gadis penjaga kafe ini pacaran. Si om yang jomblo akut memang agak lain dan mereka pesta akhir tahun di tempat Tatsuya. Ada kue yang akan mereka makan. Moriki memberi info Akagi dan Kato sudah bebas dari kurungan 14 harinya. Lupin berkata mereka pasti akan membalas dendam. Mereka harus waspada kalau geng iblis mengumpulkan semua anggotanya. Mereka berjumlah lebih dari 100 orang. Hiroshi kelihatan takut dan Lupin mendengar suara motor. Ternyata Akagi dan Kato sudah sampai di depan rumah Tatsuya. Mereka pun keluar menemui Akagi dan Kato. Oke guys, itu dia tadi drop part satunya dari momen cerita. Jika kalian suka video pergelutan jangan lupa subscribe dan semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya ceritakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama.
Sekian dari momen cerita, sampai jumpa di video berikutnya.